saya harus update di Classroom ya. Minggu lalu kita belajar roadmap, roadmap transformasi AI. Jadi roadmap transformasi AI itu merupakan dokumen strategis yang sekaligus menjembatani antara visi ya, visi misi organisasi dengan operasional di lapangan. Nah, itu yang kita pelajari di minggu lalu. Nanti slide-nya saya share habis ini ya ke Classroom. Kemudian roadmap diperlukan karena manfaatnya banyak. Saya buka aja juga roadmap ya sekedar. Manfaat roadmap itu antara lain yang menjadi acuan bagi pengembangan organisasi, prioritas untuk pengadaan barang, media komunikasi, dan juga advokasi anggaran. Jadi misalnya ingin beli suatu alat, ingin membeli jasa, nah, acuannya ya roadmap, karena memang arah organisasi kita ini ke arah yang sudah ditentukan di roadmap. Dalam kaitannya di sini dengan mungkin pembelian ataupun pengadaan berbagai perangkat yang mendukung integrasi AI di dalam organisasi. Misalnya saya ambil case-nya di sini di rumah sakit. Nah, nanti bisa dicermati ya. Minggu lalu kita membahas itu. Nah, minggu ini saya akan melanjutkan coba dua ini ya. Capex OPEX dan monitoring evaluasi KPI untuk integrasi AI ke dalam sistem ya. Jadi saya resume sedikit, kalau untuk dapat menggunakan AI di dalam organisasi kita, dimulai dengan penilaian kesiapan. Penilaian kesiapan atau readiness assessment. Nah, assessment ini mencakup banyak aspek, tidak terbatas pada data. Sudah adakah data yang tersedia dalam jumlah yang cukup, kuantitas, dan kualitas yang baik? Karena AI, sistem ini ya mempelajari pola yang ada di dalam data. Jadi kalau input atau entry datanya itu nggak berkualitas, keluarannya yang dihasilkan oleh AI mestinya nggak berkualitas. Nggak berkualitas itu maksudnya apa? Errornya tinggi, biasnya tinggi, mungkin cenderung mendiskreditkan kelompok tertentu ya. Bisa aja data yang nggak berkualitas tadi yang di entry salah ya keluar sebagai output sehingga membingungkan kita. Itu baru dari sisi data. Jadi kesiapan data. Sudah ada belum teknologi yang mampu menampung juga memungkinkan AI ini untuk berjalan, memberikan manfaat bagi organisasi secara sistem, secara teknologi, stack. Itu urusan lain. Sudah adakah dana ya untuk membeli dan mengoperasikan jalannya sistem ini? Bagaimana tentang sumber daya manusia yang akan entry data, mengupdate data, mengupdate sistem, ya, memonitoring performa dari sistem AI? Adakah dukungan dari pimpinan untuk terus mendukung sistem AI ini? Nah, itu jadi dimulai dari situ ya, readiness. Setelah misalnya dipilih satu unit tertentu yang paling ready ya. Jadi kalau memang belum ready roadmap-nya ya penyiapan itu. Penyiapan entry, data, dan lain-lain yang berkualitas, sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mendukung kehadiran AI di dalam organisasi. Setelah itu, setelah dipilih satu unit misalnya ya, yang cocok, yang siap dari berbagai aspek tadi, masuk ke tahap selanjutnya yaitu pilot project. Disinilah AI diperkenalkan, sekaligus dilihat dinamikanya, mungkin perlu change management. Harapannya kalau berhasil ada pelajaran yang diperoleh
dan bisa diterapkan di unit-unit lain yang lebih luas, dan orang juga stakeholder sudah melihat manfaat dari AI itu. Kalau gagal, biayanya tidak terlalu besar, ya, karena merupakan pilot project yang menurut kita masih bisa ditolerir resiko, misalnya dalam jumlah rupiahnya. Nah, setelah itu masuk ke tahap ya monitoring luaran, evaluasi, dan lain-lain ya. Kali ini kita akan melihat estimasi biaya CAPEX dan OPEX untuk transformasi digital dan AI di organisasi. Sebagai contoh di rumah sakit di sini ya. Nah, organisasinya ini bisa macam-macam. Namun yang paling penting adalah di sini ada kata kunci AI. Jadi harus tahu AI itu apa, kelebihan kekurangannya. Organisasi kita seperti apa, organisasi kita, unit mana yang paling membutuhkan, pekerjaan apa yang bisa diotomatisasi. Dan kalau diotomatisasi dampaknya paling besar bagi organisasi. Artinya error bisa berkurang secara signifikan. Pekerjaan-pekerjaan manual bisa terbantu dengan cepat sehingga waktu yang ada yang dihemat dari otomatisasi tadi bisa digunakan untuk kegiatan yang produktif, lain melayani konsumen. Jadi waktu yang luang itu digunakan lagi untuk pekerjaan lain yang lebih produktif. Dan itu perlu diatur, dan itu kan change management ya, melibatkan berbagai unit. Nah, di sini kita melihat apa sih capital expenditure sama operational expenditure. Transformasi digital, penerapan AI atau teknologi yang lain pasti memerlukan perencanaan biaya yang matang. Ya, biaya tadi dibagi dua kategori utama, CAPEX, capital expenditure, biaya memulai, dan OPEX, operational expenditure, biaya menjalankan, mengoperasionalisasikan yang dimulai. Jadi ada dua biaya, biaya mulai, investasi untuk aset jangka panjang, dan OPEX untuk aset jangka pendek, aset lancar. Karena CAPEX adalah aset jangka panjang, biasanya pun pembiayaannya diperoleh dari pembiayaan jangka panjang, utang jangka panjang, ya misalnya, atau ekuitas, saham, penjualan saham, ya yang jangka panjang biasanya. OPEX karena aset lancar biasanya pembiayaannya dari yang bersifat jangka pendek gitu ya, misal utang jangka pendek, laba yang ditahan mungkin ya, tergantung strategi dari keuangan dari orang yang berkepentingan di situ. Tujuan utama dari estimasi biaya adalah TCO, total cost of ownership ya, dan menghitung kelayakan investasi. Jadi kita bayar berapa, kita pakai, dia mengembalikan uang ke kita berapa persen keuntungannya. Dan lagi-lagi, kalau hitungannya rupiah, kita lihat apakah persen keuntungan ini kita bisa terima. Ya. Apakah menurut kita masih masuk gitu. Karena bisa saja yang namanya investasi itu kan namanya investasi ya. Ada waktunya untung, ada waktunya untung besar, ada waktunya untung yang oke, ada waktunya rugi gitu. Nah, makanya investasi tadi yang disebut AI investment tadi dilakukan di pilot project. Ya, jadi kalau kita langsung investasi kan maksudnya besar, kita langsung taruh semua telur dalam satu keranjang. Kalau pecah kan, kalau investasinya gagal, pasti sangat terdampak pada keuangan perusahaan. Nah, di sini TCO sama investment ini masuk dalam perencanaan anggaran, memastikan proyek ini berjalan efisien dan berkelanjutan. Nah, di sini ada kata berkelanjutan. Artinya memang bisa terintegrasi, dipakai, dan memberikan manfaat. Nah, yang namanya investasi biasanya hitungannya rupiah, ya. Tapi kadang-kadang ada investasi itu manfaat intangible-nya ya besar.
Sehingga kalau manfaat intangible itu dimasukkan juga dalam perhitungan, memang kayaknya lebih kompleks, baru kelihatan untungnya. Nah, di sini memang perlu dilihat proses bisnis yang terpengaruh secara komprehensif oleh investasi AI ini, ya. Nah, di sini kita melihat cukup konsep-konsepnya aja dulu ya. Kalau memang ingin melihat perhitungan nanti saya coba masukkan ke GPT ya. Beri contoh kasus sederhana nanti akan kelihatan. Nah, CAPEX adalah belanja modal awal untuk investasi jangka panjang seperti perangkat keras, lisensi, instalasi, infrastruktur. Jadi ini yang nggak habis dalam sebulan, nggak habis dalam mungkin setahun juga ya. Jadi yang panjang-panjang. Kalau OPEX biasanya di bawah 1 tahun. Biaya berulang biasanya langganan software, langganan cloud. Misalnya kita pakai Google, Google Cloud, kita pakai Microsoft, Azure, kita pakai Amazon, AWS gitu ya. Maintenance, training karyawan, dan juga energi, misalnya bayar listrik atau bayar air gitu ya. Nah, TCO rumusnya adalah CAPEX plus jumlah dari OPEX per tahun. Nah, bisa aja OPEX tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 itu berbeda, ya dijumlahkan saja. Karena operational expenditure kadang-kadang ya ada aja masalahnya ya. Ada yang listriknya kadang-kadang pemakaiannya agak banyak, ada yang airnya pemakaiannya agak banyak, gitu. Trainingnya ada yang perlu ditambah, gitu. Nah, kemudian ROI, ada konsep lain, return of investment, manfaat finansial dibagi, dikurang biaya, dibagi biaya, untuk mengukur kelayakan investasi. Return investment ini berapa persen dari TCO yang kita keluarkan. Kalau misalnya, kadang-kadang yang nama investasi ya, baru 3%, kita nggak mau. 5% minimal, nggak mau. Ya, wah, sedangkan inflasi aja berapa persen nih? Misalnya inflasinya 4%, jadi mau ngambil untungnya harus di atas inflasi dong, kira-kira gitu. Oke, kalau pakai biaya di sini ya, dihitung dari TCO bisa seperti ini, total manfaat, keuntungan, return of investment dikurangi TCO yang ini, bagi TCO. Ada lagi konsep lain, payback period, artinya dalam berapa tahun sih kita kembali modal kita, ya. Kadang bisa 5 tahun, kadang bisa 2,5 tahun udah balik modal. Nah, berarti investor itu harus menunggu kalau misalnya return payback periodnya 3 tahun, dia harus nunggu 3 tahun ya, baru BEP, kemudian mulailah dari situ keuntungan. Bisa nggak menahan 3 tahun ini, ya kira-kira gitu. Kemudian NPV, net present value, di sini ada 1 plus R dibagi pangkat T, cash flow dibagi 1 plus R pangkat T, kurang CAPEX. Nah, NPV ini untuk melihat apakah nilai uang ya yang diinvestasikan. Jadi nilai uang yang diinvestasikan itu apakah memberikan keuntungan bagi kita. Sama ya konsepnya dengan jadi ketiga ini digunakan untuk melihat apakah pengeluaran kita itu layak, investasi kita itu layak atau tidak. Nanti coba kita lihat ya studi kasusnya. Nah, di sini uniknya 1 plus R pangkat T ini, T itu waktu, sudah mempertimbangkan time value of money. Time value of money merupakan prinsip keuangan yang menunjukkan bahwa uang hari ini lebih dengan nilai tertentu lebih besar nilainya daripada uang yang sama 1 tahun lagi. Jadi uang 100.000 sekarang dengan uang 100.000 tahun depan lebih mahal nilainya uang 100.000 sekarang, ya. Karena apa? Karena ada inflasi. Jadi uang 100.000 mungkin aja bukan 100.000 1 tahun lagi, tapi mungkin 99.000, ya. Atau 99.500 rupiah. Semakin panjang tahunnya, maka semakin berkurang nilai ya, uangnya. Makanya saya
setelah mengetahui berbagai prinsip ini, tidak pernah menghutangi teman, ya. Keluarga pun harus jelas kapan akan dibayar hutangnya. Karena bisa aja, ini prinsip aja pribadi ya, bisa ditiru atau enggak. Karena bisa hilang uang, hilang teman. Nah, kira-kira gitu. Kecuali memang bisa sangat dipercaya, ya. Itu pilihan lagi. Dan juga prinsip ini bilang bahwa kalau nerima uang cepat, cepat-cepatlah nerima uang. Kalau mengeluarkan uang, lambat-lambat, ya. Tapi semua orang juga begitu prinsipnya. Makanya kalau kita kadang-kadang kan suatu usaha termin ya bayarnya, kemudian 15 hari ditunggu ya. Jadi apa ya? Jadi piutang ya, jadi hutang dan piutang. Jadi harusnya kan kita pengen sekarang agar uang itu bisa kita investasikan lagi di atau kita gunakan untuk mendukung operasional kegiatan kita. Tapi kadang-kadang kan kalau dengan perusahaan itu kan atau pelanggan kita kan nunggu waktu ya, bayarnya boleh dikasih waktu tenggat 15 hari. Yang konsumen kita kan punya konsumen lain ya 15 hari juga gitu ya. Jadi seperti itulah. Kita harus punya uang untuk mendukung operasional kita ya, walaupun kita akan terima uang nanti mungkin 15 hari kemudian ya, kita harus punya spare uang, cash, maka istilahnya lahir cash is king ya. Kalau anak-anak Gen Z sekarang yang suka investment, uh, untuk membiayai operasional kita ya. Kalau dananya nggak ada, otomatis kan kita ngambil hutang lagi dari yang lain, bunga lagi kita harus bayar, atau ada kesempatan barang murah nggak bisa kita beli karena kita nggak punya cash gitu. Jadi ini dalam sekali ya satu ini konsep time value of money ini. Baik, nah ini komponen biaya capex sedikit pendetailan aja, infrastruktur IT ya ini nggak komprehensif tapi bisa ditambahkan. Lisensi software pasti ada dalam suatu sektor tertentu, usaha tertentu, organisasi tertentu, software-software yang semakin besar itu kayaknya mesti punya deh, misalnya yang hospital information system, kalau di rumah sakit, lab information system, electronic medical record, ya. Nah, kalau bisa juga software, middleware, integrasi yang menghubungkan semua sistem ini, gitu. Perangkat endpoint, ya misalnya di resepsionis itu ada komputer, di komputernya itu ada kamera, di kameranya itu kemudian di bawahnya ada sidik jari, itu kan semua mesti dibeli itu. Kemudian implementasi dan migrasi data, ya data lama, sistem lama mau dipindah ke sistem baru yang bisa menghubungkan semua ini, ya itu kan investasi jangka panjang. Pengembangan aplikasi dan kustomisasi modul AI itu juga capex, keamanan, dan juga dana cadangan ya, tergantung manajer keuangannya mau berapa persen dari total investasi. Kemudian OPEX, langganan software ya, biasanya modul-modul AI itu kita beli langganan bulanan, tahunan ya, supaya atau 3 tahunan supaya terus bisa kita gunakan tanpa terkendala. Hosting untuk penyimpanan data, maintenance upgrade system, operation center untuk security, pemantauan sistem, pelatihan SDM, ya mungkin dilatih dulu untuk apa sih AI. Nah, itu kan harus keluar itu dananya. Listrik, pendingin ruangan, audit kepatuhan dan uji keamanan tahunan. Ya, audit-audit itu kadang-kadang datang harus diaudit nih. Wah, mitra kita sudah menggunakan audit ini, kita juga harus kayaknya. Seperti supaya kita bisa dianggap strategis ya, audit itu logonya supaya mendukung organisasi ya, itu mungkin biaya juga ya. Nah, untuk model biaya ya terkait dengan pengembangan AI ini, misalnya dalam pilot project ada yang cloud first model biayanya, artinya semuanya di cloud ya kebanyakan. Biaya investasi capexnya pasti rendah karena kita nggak perlu beli hardware.
Kemudian ada hybrid 50-50 misalnya, jadi tetap beli hardware sampai batasan tertentu, dan juga langganan operational expenditure-nya, ya. Kemudian on-premise, biaya capex-nya tinggi, OPEX-nya rendah karena kita membeli perangkat komputer yang mungkin nggak murah, ya juga jaringan ya, kabel dan sebagainya, dan perangkat pendukung. Jadi ada implikasi pada model AI yang kita gunakan, di mana apakah harus lokal, hybrid, atau full di cloud, ya. Dan juga ada resiko-resiko yang ada di kolom kekurangan ini, ya. Dan juga ada keunggulan. Jadi apapun pilihan kita, memang sebaiknya dirapatkan ya, dan dilihat kemampuan dari tim teknis kita. Nanti on-premise aman ya, kontrol penuh untuk keamanan, tidak tergantung koneksi internet, internal kita aja bisa pakai AI-nya, hanya saja biaya investasinya tinggi ya. Kalau cloud first kalau cloud semakin banyak data kita di cloud itu kita semakin terikat ya. Misalnya kita sudah langganan Google Drive, semua Google Drive kita sudah di situ, datanya situ, software kita semua sudah didukung Google, mau migrasi ke tempat lain, mesti direncanakan dengan baik ya. Jadi kita sudah istilahnya ada resiko vendor lock-in, ya, sudah terkunci gitu. Kalau di dalam jangka panjang bisa aja biayanya membengkak ya. Misalnya di UB pernah Google Drive semua dimasukin Google Drive, foto-foto, ya, ada gambar, kegiatan, ada semua ya dimasukin ke Google Drive sampai akhirnya dulu kalau nggak salah Google Drive saya Infinity ya. Sekarang Google Drive saya hanya 250 kalau nggak salah ya. Karena memang Google Drive UB yang dilanggan UB dulu ternyata biayanya jadi membesar mungkin sehingga dibatasi. Nah, ini contoh perhitungannya, misalnya capex-nya 1,6 ya untuk beli alat-alat ini. 1,6 miliar, OPEX-nya mungkin 400 juta, tambah 150, tambah 60, tambah 610, anggap aja ini total semuanya untuk setahun ya, 610 kali 5, anggap aja sama, jadi 4,65 M TCO-nya. Nah, ini nanti dibandingkan dengan berapa sih dengan investment 4,65 M ini, keuntungannya seberapa besar. Nah, misalnya gampangnya kan keuntungan sampai 20 miliar, 20 bagi 4, ya 5 misalnya. Akan payback periodnya dalam 5 atau 4, ya setelah tahun kelima sudah untung. Kalau 20 miliar, return of investment-nya berapa? Gitu ya. Semudah itu. Nah, perhitungan yang untuk lebih, kalau mempertimbangkan time value of money, bisa pakai NPV tadi. Ada juga IRR, Internal Rate of Return, untuk melihat pada persentase berapa investment ini layak ya. Tingkat pengembalian berapa persen, investment ini layak. Nanti kita coba. Nah, strategi penganggaran dan optimasi biaya adalah penggunaan pendekatan bertahap untuk efisiensi capex. Artinya, nggak semua kita beli langsung. Ya, yang perlu-perlu aja dulu. Juga penerapannya pilot project aja dulu, bertahap. Dipelajari gitu ya. Dan dipastikan yang paling penting adalah roadmap tadi, yang pertemuan sebelumnya, disiapkan dari datanya. Jangan-jangan kita sudah beli AI-nya, datanya belum cukup. Sehingga keputusan yang kita ambil masih terbatas. Pada data tadi, ingat, AI ini data yang sudah terkurasi dengan baik. Kalau nggak ada itu, semuanya nggak bisa mulai. Artinya, apakah bisa membantu? Ya membantu, bayangkanlah. Ya ada karyawan ya, ini kan asisten gitu. Asisten kita AI ini. Kita analogikan, kita hire karyawan, asisten yang kemampuannya masih terbatas. Disuruh ini, mungkin belajar dulu agak lama gitu ya. Itu kalau bisa, kalau berhasil belajarnya. Jadi kadang-kadang memang kalau di dunia kerja kita mau cari yang ready gitu ya. Habis itu misalnya kita suruh ini, wah belum tahu, ini hasilnya salah, agak lambat jadi pekerjaannya ngurusi
memperbaiki itu, nambah kerjaan lagi. Ya, jadi yang nama asisten itu ya udah siap, artinya datanya, lama di data tidak masalah. Memang itulah ya. Saya kemarin sudah cerita mungkin ke kebun paprika 2 minggu lalu, mereka kebun paprika investasi Korea di Singosari, investasi Korea dan Singapura di Singosari. Cuma pasti kalau pergi kayak gitu tuh hari kerja ya, kalau hari Sabtu mungkin sekalian kita sama-sama ya. Coba suatu saat ada yang hari Sabtu pas offline, kita bisa pergi sama-sama sehari gitu. Tapi pasti ada kuliah lain kan, itu masalahnya ya. Nah, di sana mereka ingin menerapkan data itu, data yang mereka kumpulkan dari sensor itu untuk AI. Nah, mereka mendatangkan expert dari Korea yang ahli. Ahli itu artinya melihat daun itu hijau, hijaunya gradasi hijau itu, oh daun ini kurang hijau sedikit lagi. Dia bisa melihat dari pandangan mata. Kemudian diberi perlakuan supaya hijaunya itu sesuai dengan standar hijaunya matanya si ekspor ini, mungkin juga pakai alat untuk mengukur kehijauan. Jadi dilihat entry input data untuk menghijaukan nanti seperti apa. Baik dari faktor tanah, air, iklim, suhu, kelembapan, sinar matahari. Nah, ini yang paling bagus ya. Kemudian data Y-nya tingkat apa ya, data produksi atau kehijauan daun yang jadi indikatornya dikumpulkan juga. Itu selama 2 tahun expertnya terus mengamati terus setiap hari pagi siang malam pagi siang malam pagi siang malam. Masukkan data ke sistem itu jadi AI, standar untuk AI-nya. Jadi investasinya memang melihat kualitas data itu sebelum data tadi masuk ke sistem, kemudian digunakan untuk mengambil keputusan. Semua sistemnya itu sudah otomatis, ya. Tapi masih dengan bantuan expert. Nanti kalau sudah ada AI, keputusan AI, expertnya itu bisa sedikit terbantu kan. Datanya gimana seperti ini hasil AI-nya yang merupakan asisten, artinya duplikat dari expert itu. Nah, baru kita terbantu kan, kita dapat asisten yang bisa diklon pemikiran dari expert itu mau kemana. Misalnya ingin mengembangkan lagi di Kepanjen lah, ingin mengembangkan lagi di kota lain ya bisa. Karena sudah datanya sudah bagus seperti itu, ya. Nah, itu yang saya bilang kesiapan tadi ya, sampai ke situ. Saya kembali lagi ke sini strategi penganggaran, negosiasikan service level agreement untuk model pembayaran berbasis hasil atau outcome. Artinya apa? Misalnya kita bayar 70%, ya. Ini negosiasi ya. Jika outcome-nya sampai standar tertentu. Ya, jadi tapi kalau outcome-nya bisa 99% tidak gagal. Sistemnya tidak down. Kalaupun down, dalam waktu maksimal 15 menit sudah kembali. Atau ada kriteria-kriteria lain, baru kita bayar uangnya 100%. Jadi pembayaran itu berdasarkan outcome yang dihasilkan oleh AI tadi, tingkat perjanjian ya, kita berdasarkan perjanjian. Kalau hasilnya segini, kami bayar segini, kalau lebih meningkat lagi, kami bayar lagi, seperti itu. Nah, itu untuk strategi penganggaran optimasi biaya. Harapannya dana yang tersave-kan tadi, yang dihemat tadi, digunakan lagi untuk mendukung operasionalisasi atau investasi. Ya, investasi-investasi yang menangkap peluang ya, atau operasionalisasi lah, lebih hemat. Kemudian audit penggunaan cloud, ya seperti tadi, misalnya Google Drive tadi digunakan untuk apa sih? Apakah benar isinya semuanya folder kerja? Kemudian misalnya kita menggunakan layanan cloud computing, sebenarnya sebulan itu, setahun itu berapa orang sih yang menggunakan? Jadi penggunaan kita itu disesuaikan, langganannya disesuaikan dengan penggunaan aktual gitu. Jadi jangan langsung beli paket gede gitu ya. Misalnya pakai HP kita aja, pakai handphone kita. Habis nggak sih sebenarnya 20 giga itu? Nggak habis kan karena ada wifi dan lain-lain. Mau nggak kita beli yang lebih rendah? Tapi ternyata sebenarnya bisa beli lebih rendah, tapi kita kenapa nggak lakukan? Nah, itu ada aspek manusia yang ngerasa nggak aman. Paket langganan
televisi ya, mobile prime atau pakai langganan bawaan yang lainnya ya, serial-serial itu nggak bisa kita akses. Nah itu memang strategi supaya kita membeli paket yang mungkin nggak kita pakai, kira-kira gitu ya. Jadi kita sudah mengaudit orang lain, perusahaan itu lebih dulu mengaudit persepsi kita ya, membuat kita itu eh, mendapat banyak manfaat yang sebenarnya nggak kita perlukan, kira-kira gitu. Ya, nah ini mungkin kalau dalam organisasi perlu kita audit ya, mana sih untuk mencegah pemborosan. Kemudian membandingkan harga vendor tahunan dan perpetual, ya mana sih yang lebih murah gitu. Jadi perbandingan aja. Beli bulanan kan kadang lebih mahal daripada kalau beli langsung setahun. Ya, nah, dikembalikan lagi dengan posisi keuangan ya. Gunakan model perhitungan tadi TCO ROI untuk setiap proyek digital agar transparan ya. Nah, kesimpulannya biaya CAPEX dan OPEX fondasi penting untuk keberlanjutan transformasi digital rumah sakit. Analisis biaya yang realistis dan berbasis manfaat ini bisa membantu manajemen untuk menentukan prioritas investasi secara bijak. Kemudian pendekatan transparan. Nah, di sini transparan berarti perhitungannya dilakukan berbasis data dan evaluasi ROI, memastikan setiap rupiah itu memberikan nilai maksimal bagi pelayanan kepada konsumen ya, dan juga efisiensi dalam penerapan AI ya. Kita coba ya, pakai ini aja. Kayaknya akun ini langganan Go. Kadang saya tuh lupa mana langganan apa gitu. Berikan contoh perhitungan sederhana kasus pemanfaatan AI, kasus investasi AI di rumah sakit berdasarkan CAPEX, OPEX, TCO, ROI, NPV, payback period, IRR ya, untuk 5 tahun. Contoh perhitungan sederhana. Ya ini dia. Berikan contoh kasus. Nah, semoga kelihatan ya. Ini kayaknya ketutupan ini. Jadi tolong dulu. Nah, kita lihat ya contoh kasusnya. Investasi awal sudah tahu tadi CAPEX ya, untuk investasi yang jangka panjang ini kita anggap jangka panjang ya semua. Server lisensi 3 tahun, di atas 1 tahun ya. Makanya masuk ke sini. Kalau di bawah 1 tahun masuknya ke operasional nanti. Kemudian implementasi. Nah, kemudian OPEX-nya 600 juta. Kemudian manfaatnya, ini keuntungannya per tahun 1,4. Jadi investasi awal CAPEX ya, saya pakai singkatan aja 3 miliar, OPEX 600 juta, keuntungan tahunan 1,4 ya. Di sini sumber perhitungannya. Horizon analisis 5 tahun, discount rate 10%. TCO-nya sudah tahu tadi ya, di sininya 600 juta kali 5, 3 miliar, 3 miliar tambah 3 miliar, 6 miliar. Oke, udah tahu ya TCO. Cash flow tahunan di sini, tahun ke 0 investasi awal masih nggak ada untung, tahun kelima 1,4 M kali 5 ya. Nah, di sini sudah kelihatan tadi 6 M ya. Kemudian di sini masih minus, net cash flow-nya minus 3 miliar. Sini udah untung ya. 1 2 3 4 udah 3,2 ya, udah balik modal di sini. Kemudian tambah 800. Nah, ini kan 5 M. 5 M enggak nih? 5 ya, 5 miliar ya. Nah, ini apakah udah untung atau enggak? Kalau hanya ngitung kayak gini kayaknya untung ya. Tapi harus ada nanti NPV tadi, karena sudah mempertimbangkan time value of money. ROI-nya rumusnya
sederhana, total benefit 1,4 kali 5 ya, 7 miliar di sini. Yang di sini total benefit tahun kelima 1,4 kali 5 7 ya. Ya benar ya. 7 miliar, TCO-nya 6 miliar. Kalau dari perhitungan ROI 16,7% dalam 5 tahun. Nah, kalau seorang investor tuh dia akan lihat investment ini 16,7%. Kalau saya invest ke yang lain, mungkin aja 30%. Ya udah ngapain saya harus invest 6,7, 16,7 yang 30% aja. Nah, itu pilihan. Karena kalau kita punya uang, ya, makanya dibilang cash is king, ya. Kita bisa milih uang itu mau diboroskan, uang itu mau ditabung dengan deposito, uang itu mau diinvestasikan ke saham, uang itu mau digunakan untuk dukung operasi, uang itu mau ditaruh beli tanah, uang itu mau dibikin investasi AI, uang itu mau dihibahkan dikasih ke keluarga, uang itu mau dibikin donor, itu terserah kita. Investment apa dari itu yang membuat investor itu merasa uangnya bermanfaat, ya. Itu pilihan, ya. Makanya disebut sultan mah bebas karena ada uang cash bebas, ya, mau dipilihkan diinvestasi kemana. Kemudian ROI cukup paham ya, jadi dari keuntungan tadi 7 miliar kurang 6 miliar, TCO bagi 6 miliar. Kemudian payback period 3 miliar di sini total investasi awal. Oke, dibagi 800. Jadi 3,75 tahun sudah balik modal. Hanya saja dua rumus di atas ini tidak memperhitungkan nilai uang yang itu discount rate tadi. Ya, jadi uang kita hari ini, besok, dan seterusnya nilainya akan terus turun. Ya, karena ada inflasi. Oke, discount rate 10%, NPV dihitung dari 5 cash flow positif plus investasi awal. Jadi kita lihat ya cash flow-nya tadi 800 di sini ya, 800. Nah, kita lihat ini cash flow 800 ini dari mana tadi ya? Dari sini ya, net cash flow. Kan ada OPEX yang harus dikeluarkan. Ya, jadi 1,4 kurang 6, 800. 800 kali 5 ya. Kita lihat di sini 800 semua. 4 miliar ya. Cuma ternyata 800 di tahun pertama bukan 800 tapi 727 272 727. Jadi hanya 727 juta sekian. Kenapa? Karena anggap aja ada 10% yang mengurangi nilai uang kita. Ya, entah itu bunga, utang atau apapun lah. Ya. Jadi uang kita tuh hanya segini sebenarnya. Ya. Nah, di tahun ke 5 uang kita yang 800 itu hanya segini. Ya, 496. Oke. Nah, setelah itu kita hitung ya total PV benefit 5 tahunnya ternyata hanya 3 miliar, enggak sampai 4 miliar tadi. Karena ini dijumlahkan semua, ya. 3 miliar kurang 3 hanya 32 juta. NPV-nya hanya 32 juta, 6 juta. Kelihatannya kita punya 4 miliar dikurangi investasi awal 3 miliar dapat 1 miliar kelihatannya ya. Tapi kalau mempertimbangkan discount rate itu hanya 32 juta, 6 juta. Maukah kita investasi yang katanya ROI-nya 16,7%, payback periodnya 3,75, tapi uang yang kita dapat ya karena mempertimbangkan itu realnya ya dengan perspektif NPV-nya hanya 32,6 juta. Kalau hanya dari kacamata uang rupiah investasi itu mungkin kita nggak mau lah 5 tahun cuma 32,6 ya. Tapi misalnya manfaat itu mempermudah yang saya bilang tadi intangible pekerjaan sehingga pekerjaannya si karyawan tadi bisa diarahkan ke kerjaan lain yang lebih yang memberikan manfaat juga bagi organisasi karena dia punya waktu luang ya atau pengembangan diri dia. Pokoknya dia harus tetap bekerja di waktu kerja itu. Mungkin kalau kita hitung juga manfaat tadi termasuk dari dampak yang tidak langsung investasi AI ini
kita bisa tambahan lagi ya, apakah layak atau enggak investasi ini. Tapi dari sisi rupiah sendiri masih ada sisanya sekitar 32,6 juta. So, jadi IRR selanjutnya tadi nggak dibahas, gunakan pendekatan iteratif ketika NPV sama dengan 0. Jadi discount rate sama dengan 10,5 sampai 11%, kira-kira 10,8% ya. Nah, artinya apa? NPV kita ini 0 ketika IRR-nya 10,8% ya. Jadi inilah IRR kita kan tadi discount rate 10, IRR-nya 10,8. Jadi is oke, masih oke, masih IRR-nya lebih tinggi, tapi sedikit aja 0,8 ya. Makanya untungnya cuma 32. Kalau kita simulasikan lagi IRR-nya return-nya bisa lebih tinggi lagi, pasti NPV-nya lebih besar lagi ya. Jadi ini hasilnya, ini oke, tapi untungnya hanya 32 juta dengan NPV 10% ya. Sebut aja inflasi 10% memakan uang kita per tahun, kira-kira gitu. Coba lanjutkan lagi, buatkan simulasi lagi yang sama dengan IRR misalnya 15%. Biar bisa lihat maksudnya. Ini semua sama ya. Nah, dengan IRR yang besar, artinya NPV-nya yang 10, kita bisa dapat 521 juta. Jadi ya, kalau dihitung, karena internal rate of return, return-nya dalam 5 tahun bisa 15% nih. Nah, begitu dirupiahkan, dilakukan perhitungan lagi, dengan NPV discount rate 10%, kita bisa dapat 521 juta dalam 5 tahun. Sebenarnya 3,35 tahun kita sudah balik modal gitu ya. ROI-nya dengan NPV 15 nih adalah 24,2%. Tadi hanya 16,7, sekarang 24,2%. Nah, pasti kita semakin besar ya uang yang bisa kita dapatkan dengan perhitungan ini ya. NPV ini kita makin senang ya. Wah, ini 521 juta dalam 5 tahun, setahun 100 juta. Layak nggak ya? Dengan investasi berapa tadi ya? 3, dengan investasi OPEX dan CAPEX 6 miliar ya. Nah, kira-kira gitu. Kita investasi 6 miliar, tahun kelima kita dapat 521. Layak nggak ya? Nah, tergantung ya. Kalau ini pilot project, saya rasa cukup layak ya. Tapi kalau yang di atas tergantung lagi, mungkin aja layak karena masih 32 juta. Masih untung lah istilahnya gitu ya. Nanti setelah ini dianalisa mana sih yang bisa ditekan biayanya dan dimaksimalkan keuntungannya. Disurvei lagi ke karyawan, ke konsumennya, apakah mau membayar lebih mahal dan lain-lain. Nah, gitu. Oke. Ya, saya pikir itu aja hari ini. Atau masih mau dilanjut lagi? Lanjut? Boleh, Pak. Lanjut aja ya. Yang sedikit. KPI ya berarti ya? Ya, KPI ya. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke KPI ya. Nah, begitu kita udah investasi, selesai ya, investasi udah dijalankan, kita semua udah hitung di awal itu, biar aja manajer keuangan yang hitung ya, apalagi zaman ChatGPT sekarang. Bukan hanya indikator tadi, tambahkan indikator keuangan yang lain, ya silahkan aja gitu, tapi umumnya yang sederhana pakai yang tadi. Nah, di roadmap, di readiness ya, kemudian pilot project sudah dijalankan, katanya akan menguntungkan nih, dan juga manfaatnya yang intangible ada.
Dari mana kita tahu kalau manfaat yang dijanjikan itu benar-benar terrealisasikan? Ya KPI. KPI yang baru mungkin untuk stakeholder-stakeholder yang terkait dengan investasi tadi. Ya, jadi kita bilang, wah bagus, nggak bisa gitu. KPI-nya kita buat. KPI keuangan, KPI SDM, KPI sistem tadi, downtime error. Karena kan itu menjadi indikator untuk membayar vendor kalau kita menerapkan negosiasi yang alot tadi. Gitu. Dan juga KPI yang lain. Apa yang perlu kita rasa kita monitor, kita kasih KPI-nya. Ya. Kalau di negeri mungkin ya, wah ini pemerintahnya semena-mena. Nah, kalau mungkin di swasta, wah kita jadi budak korporat, ya mau nggak mau, ya dia investasi dan ingin memastikan investasinya itu untung. Kalau nggak mau keluar, kira-kira gitu ya. Memang kadang-kadang sekejam itu ya. Tapi memang semoga ya KPI ini berbanding lurus semoga ya dengan reward yang diperoleh ya. Semoga. Ya terlepas dari itu kita lihat konsep dulu. Jadi monitoring dan evaluasi melalui KPI di situ perlu untuk memastikan proyek digital AI berjalan sesuai dengan rencana. Nah, di sini dengan KPI tadi kita bisa menilai keberlanjutan performa teknis. Kalau di rumah sakit ada klinis, etis dari AI di sektor kesehatan. Jadi bukan hanya kalau di rumah sakit kan bukan hanya operasional yang di operasional artinya AI-nya bisa membantu ini, tapi klinis misalnya penerapan AI untuk membantu dokter berapa persen akurasi dari diagnosa yang dibantu AI. Nah itu memerlukan mungkin dokter senior ya, kerja bersama dokter senior itu selain dibantu dia juga menilai, dicatat terus menerus ya. Jika menggunakan AI itu secara detail di mana kelemahannya, di mana positifnya, keunggulannya dicatat. Itu akan jadi bahan pertimbangan untuk menganalisa AI tadi. AI tadi adalah teknologi seperti handphone kita yang dulu kita anggap keren bisa lemot. Jadi AI juga bisa lemot. Ya. Lemotnya karena apa? Mungkin karena software hardware-nya obsolete. Ya. Mungkin aja datanya penyakitnya makan macam-macam sehingga banyak penyakit nggak kenal. Dulu mungkin COVID, apakah kita kenal dengan COVID? Katanya ada flu Spanyol. Tapi apakah COVID flu Spanyol? Apakah COVID flu burung? Pasti beda mungkin ya. Kemudian kenapa harus ada varian A, B, C, D, E? Nah, berarti kan sudah beda. Nah, AI gimana mau deteksi itu? Dia belajar aja belum? Nah, kira-kira. Jadi itu kan performa. Ya. Sehingga kita melihat di sini AI adalah tools yang perlu terus dimonitor. Analoginya handphone kita aja bisa lemot. Padahal dulu keren. Kenapa bisa lemot? Karena berbagai faktor kan. Nah, KPI tadi digunakan sebagai alat ukur kinerja dan dampak implementasi digital. Jadi bukan hanya ukur kinerja performanya di tahap output, tapi di outcome ya, sampai outcome. Nah, kombinasi framework bisa kita gunakan, multidimensi KPI, jadi berbagai aspek, PDSA, Plan, Do, Study, Action. Nah, SA, Plan, kita rencanakan ya apa yang KPI yang akan kita assess. Do, kita assess, benar-benar kita terapkan. Study, kita monitor. Jadi monitor apakah sesuai dengan baseline, apakah turun, dia naik turun, trennya, polanya seperti apa. Kemudian action, kita ambil tindakan apakah KPI ketinggian, apakah kerendahan, ataukah teknologinya perlu diupdate, upgrade. Nah, jadi SA atau PDCA, Plan, Do, Check, Action, SAD dan CA ini merupakan posisi di mana kita melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, kemudian continuous monitoring, PDCA, PDSA itu dibentuk seperti lingkaran.
Jadi setelah kita evaluasi, kita plan lagi terus gitu. Jadi continuous monitoring. Ini untuk memastikan kinerja AI tetap stabil setelah implementasi. Jadi setelah implementasi, post market phase yang memantau AI adalah si penggunanya. Penggunanya harus bisa memantau AI. Memang ada masa pre-market phase sebelum implementasi. Itu developer, ya perancang dari AI itu yang melihat performa atau kinerja dari AI. Jadi di pre-implementasi benar-benar akurasi dan lain-lainnya itu dinilai, tapi setelah implementasi yang menggunakan ini juga melakukan penilaian terhadap kinerja. Nah, jadi dalam pembangunan ini harus kerjasama yang pre sama post ini. Nggak bisa kerja sendiri untuk membangun AI itu. Nah, di contoh yang Paprika yang saya bilang tadi, tim teknisnya tetap ada, misalnya di Surabaya, ya mereka sudah mengembangkan. Kemudian menerapkannya, nah proses integrasinya gimana? Nah, disitulah perlu ada komunikasi ya untuk pilot project tadi. Di pilot project tadi, ini kan yang masih pilot project ya yang Pak Prika tadi. Untuk memastikan bahwa model ini nanti bisa stabil. Paling enggak lingkungannya itu kan yang pertanian yang saya bilang paprika sama tanaman lain ini di greenhouse, benar-benar dikontrol. Jadi bisa jadi contoh yang bagus ya. Agar input, output, dan lain-lain itu juga bibitnya dikontrol. Nah, pasti ada lingkungan lain penerapan AI yang tidak bisa yang pengontrolan kondisi eksternal dan internal ini bisa serigid itu seperti rumah sakit. Tiba-tiba datang ini penyakit apa ya? AI-nya belum dilatih di situ, bingung nanti AI-nya. Bisa aja kan? Nah, kira-kira gitu. Jadi sangat mungkin ya post market phase ini perlu ya maksudnya dilatih ya orang-orang yang menggunakan ini AI teknologi yang baru ini tolong dinilai juga kinerjanya, cara menilainya seperti apa untuk melihat perubahan konteks data yang masuk ya model atau bias baru. Bisa aja model kita dilatih misalnya ChatGPT datanya itu mungkin data orang Eropa kan kalau kita atau Amerika begitu kita tanya suatu hal kalau terkait dengan Eropa Amerika keluarannya lengkap gitu. Coba tanya tentang daerah di Bojonegoro gitu. Mungkin keluarannya sewaktu belum bisa ada agentic AI ngakses web, entah kemana-mana. Ya, artinya ada bias kan di situ. Bias di sini, data drift. Datanya ini untuk data baru, model drift memang belum lengkap, belum di training dengan data itu, atau bias yang lain ya. Oke, jadi perlu monitoring evaluasi ini untuk menjaga mutu, efisiensi, dan akuntabilitas layanan. Nah, misalnya pada post market phase, waktu digunakan pengguna itu, kita tentukanlah KPI-KPI-nya. Ya. Waktu pre-market phase, kita lihat akurasinya. Gitu ya. Jadi dua-duanya ini perlu untuk memonitor si kinerja AI ini. Nah, di sini bagian cek mengevaluasi hasil dibandingkan dengan target KPI. Nah, memang untuk awal ini target KPI-nya gimana ya? Apalagi hal yang baru kan? Nah, perlu dilakukan perhitungan di situ atau berdasarkan hasil studi-studi di tempat lain. Kemudian, melakukan tindakan korektif dan perbaikan kelanjutan berdasarkan hasil pencapaian KPI yang dilakukan ya. Di sini analisis AUROC mungkin pada tahap pre, area under curve ya, area under curve ini. Kemudian waktu deteksi penyakit bisa aja di post market phase. Nah, apakah perlu training model, audit etis lanjutan dan lain-lain. Gitu. Nah, fungsinya untuk menilai efektivitas implementasi teknologi, hambatan dan peluang perbaikan, kontribusi proyek yang kita investment tadi terhadap tujuan strategis organisasi, menyediakan dasar pengambilan keputusan berbasis bukti. Artinya ada datanya apa itu? KPI. Ya, setiap keputusan kita ambil itu
bukan apa kata dia, persepsi kita. Ya persepsi kita bisa aja objektif, tapi seringkali subjektif ya. Kalau ada bukti itu memang buktinya dikumpulkan dengan prosedur yang kita sudah tentukan, diakui bersama, ya mau nggak mau keputusannya berbasis bukti itu ya. Kecuali memang kita kembali lagi ya ke orang yang paling atas keputusannya seperti apa. Kira-kira gitu. Kemudian mendukung akreditasi dan integrasi satu data. Nah, kalau kita memiliki data yang lengkap, ya kadang-kadang kalau kita diaudit, diakreditasi kan, udah ada borangnya. Harus kita penuhi itu borang ya. Nah, tapi kadang-kadang kan bisa juga borang ini biasanya pakai data ini, kita pakai pendekatan yang lain gitu. Nanti asesornya melihat, wah ini semoga aja dianggap praktik baik, sehingga lebih baik daripada yang ada. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, kembali lagi ke asesornya nih, bisa melihat nggak niat baik kita itu ya. Nah, tapi kalau nggak ada data, apa yang mau di ini kan? Apa yang mau dibuat sebagai pemenuhan indikator tadi. Gitu. Jadi sangat mendukung akreditasi dan integrasi data. Supaya bisa integrasi tentunya harus ada datanya ya. Jadi data ini benar-benar new oil ya, apalagi dikumpulkan secara konsisten dan memang disiapkan sebagai indikator yang eh, untuk mendukung indikator yang memang berkontribusi pada bottom line ya. Kadang-kadang kita kan wah kumpulin data. Data ini nyambung nggak dengan pendapatan kita, berujung nggak pada pendapatan. Semua data bisa kita kumpulkan, cuma kalau nggak berujung ke pendapatan kan nambah kerjaan. Lagi-lagi gitu. Nah, monitoring bisa dilakukan secara konsep tiga, secara langsung, tidak langsung, dan outcome. Secara langsung artinya sebagai contoh di rumah sakit adalah melibatkan ground truth. Artinya data yang kita anggap paling benar. Seperti halnya saya bisa mengukur ketinggian suatu bangunan atau panjang suatu meja pakai handphone saya, pakai aplikasi Measure gitu ya. Nah, itu cara yang sangat simpel, saya cukup klik 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 3 kali ya, bisa tahu panjang. Buka aplikasi ya, aplikasinya kebuka, titik awal, titik akhir, tahu panjangnya. Simple. Nggak sampai mungkin 2 menit. Ya. Tapi ground truth-nya apa? Ground truth-nya adalah misalnya penggaris atau meteran yang sampai milimeter. Saya bisa ukur lebih lama mungkin 1 kali, cari dulu penggarisnya, ya, pastikan semua ukurannya bagus, nggak ada yang pecah atau retak. Habis itu saya ukur awal, saya ukur lagi 2 kali, 3 kali, kemudian saya jumlahkan manual. Tapi itulah ground truth yang paling kita anggap udah pasti akurat. Nah, harus kita bandingkan hasil teknologi. Alat yang kita anggap sudah melalui pre-post, ya, kita bandingkan dengan post yang tadi ya, post market. Wah, ini ada error yang kita catat 1 kali, satu data, satu baris. Terus dikumpulkan panjang ya. Nah, itu ground truth. Kemudian dibandingkan dengan teknik statistik ya, misalnya area under curve, sensitivitas, spesifisitas, percentage positive value ya, atau negative value, persentasenya berapa. Dan bisa metrik-metrik tradisional ini bisa membantu. Tantangannya ya kadang-kadang untuk diagnosis ya, ground truth ini harus sangat yakin bahwa sakitnya adalah itu, kira-kira gitu ya. Dia harus benar-benar yakin. Nah, kalau dia salah analisa gimana? Jadi sangat sulit untuk mendapatkan secara cepat dan mungkin etis ya. Nah, nggak tahu sumber etisnya itu dari mana ya. Kemudian yang tidak langsung menggunakan proxy ya, artinya kita melihat masih dengan statistik, perubahan distribusi input, output, ataupun feature important model. Waktu kita melatih model machine learning ya, nanti kita tahu tuh distribusi inputnya, gimana rata-rata, median, modus. Terus kita lihat kan curve-nya, area normalnya tuh,
apakah dia platik kurtik atau mesokurtik. Nah, apakah artinya standar deviasinya apakah panjang, lebar, ya lebih lebih lebar ataukah lebih sempit. Itu merupakan base kita, data spasial distribusi itu untuk input, outputnya harus kita simpan. Karena itulah data kita dan juga feature importance, faktor yang paling penting di dalam model itu. Karena itu akan kita gunakan untuk monitoring. Nah, kemudian setelah kita pakai sekian lama, kita kan entry data. Ya, itu kan sudah kita simpan ya. Ada input, ada output. Ya, setelah itu kita analisa lagi data yang kita pakai untuk model kita ini. Apakah berubah? Ya, apakah berubah distribusi inputnya, distribusi outputnya, juga faktor-faktor yang relevan dalam menghasilkan luaran ini. Ya, jika memang ada perbedaan, jangan-jangan AI kita ini kan selama ini digunakan, dilatih untuk A. Jangan-jangan seharusnya kan ahli untuk A, tapi digunakan untuk B. Nah, ini masih relevan nggak? Kan makanya ada environmental drift, di mana AI ini dihasilkan dan digunakan tidak pada lingkungan yang sama. Nah, kira-kira masih relevan nggak AI ini? Jadi maksudnya kita menggunakan alat yang kurang pas untuk mengukur sesuatu yang seharusnya alat itu diciptakan. Nah, lagi-lagi kan perlu ground truth ini. Nanti dia keluar apapun, wah kita terima-terima aja gitu hasilnya. Nah, kalau misalnya suatu saat memberi dampak negatif dan pasien sudah tidak atau konsumen sudah tidak puas, kita bisa digugat. Jangan sampai ke tahap itu ya. Kemudian outcome based monitoring tidak hanya sampai pada output, wah sakit, tidak sakit, sakit diabetes, sakit muntaber, sakit ini, tidak sakit, tidak sampai itu. Tapi benarkah AI ini setelah kita terapkan itu benar-benar menurunkan tingkat mortalitas? Apakah benar mempercepat waktu diagnosis? Nah, jadi perlu analisis lanjutan, bukan hanya dari output aja, tapi digali lah entah gimana caranya, bahwa benar ada dampak nyata. Investasi kita ini ada dampak nyata bagi kehidupan kesejahteraan pasien ya. Jadi outcome based monitoring. Ya mungkin kalau di kampus kan tidak lagi cepat lulus sekarang kan. Tapi kampus harus memastikan lulusan itu bisa mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan dengan gaji UMR. Padahal inputnya, sistemnya si dosennya mungkin gajinya tetap aja sama. Padahal mungkin dosennya perlu melatih soft skill lain. Nah, kira-kira gitu. Bisa aja situ. Terus ditambahkan indikatornya. Kemudian apalagi? Setelah lulus melanjutkan sekolah ke luar negeri di kampus-kampus top 200. Jadi harus diarahkan itu penelitiannya mahasiswanya. Artinya inputnya harus berubah lagi kan. Gitu. Jadi memang di bidang pendidikan sendiri ya, Direktorat Pendidikan Tinggi itu menetapkan standar-standar yang terus meningkat. Makanya dikti ya, dikit-dikit ganti. Kira-kira itu. Ya, semoga itu semua berujung pada kesejahteraan pengajar ya, dan juga peningkatan kualitas mahasiswa, kira-kira gitu. Lanjut ya, ini sudah tadi developer, implementer. Nah, KPI tentukan saja ya, ini ada beberapa. Nah, ini bisa digali ya aspeknya, silakan mau ditambah 6, 7, 8. Namun juga KPI ya, pasti KPI semakin banyak semakin effort untuk ngumpulinnya semakin besar. Jadi kerjaan administratif ya, kata kerjaan administratif itu dari KPI yang terus meningkat. Borang yang terus meningkat itu. Maka sebaiknya gimana sih agar KPI ini bisa dihasilkan dari sistem? Ya, atau ada tim administrasi sendiri yang ngurusi KPI. Karena ini kerjaan administratif misalnya kayak gitu, ya. Nah, silakan ditambahkan misalnya rumah sakit ada mutu pelayanan, budaya organisasi, literasi ya. Dan ini bisa digali dari literatur-literatur yang sudah ada. Nah, ini langkah-langkah penyusunan KPI.
dari tujuan dan konteks sistem AI secara spesifik. Ya nanti pilot project-nya di mana? Apakah di unit radiologi, apakah sistem informasi laboratorium, tentu akan beda KPI. Ya. Kemudian analisis pemangku kepentingan, kebutuhan data yang sudah ada, apakah perlu kebutuhan yang lain, jelas SOP pengumpulan datanya, kemudian benchmarking dengan KPI existing, perumusan dimensi KPI, spesifik indikator, validasi awal, nah ini yang penting nomor 6 ini. Kita sudah bikin KPI, kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait, apakah benar KPI ini cocok, relevan, bisa diukur, realistis, etis, tidak mempersulit, harapannya begitu ya, tidak mempersulit, dan memang berujung pada tujuan dari nomor 1. Ya. Jadi ini benar-benar harus sinkron dari awal sampai akhir. Jangan yang seperti yang saya bilang, kita bikin KPI, kita bikin indikator untuk mengukur performa, tapi mudahnya aja ya. Kita nggak ingin terlalu sulit, juga jangan mudah tapi nggak ada manfaatnya. Kemudian klasifikasi tahap siklus hidup ya, KPI pre dan post, kemudian integrasi KPI dalam PDSA, implementasi dan pelatihan pengguna, monitoring evaluasi berkelanjutan, memonitor KPI real time, revisi kalibrasi dan reporting. Kira-kira gitu. Nah ini KPI yang bisa ditambahkan ya, jadi dibuat perspektif, kalau ini silakan aja mau ditambahkan, kenapa KPI ini? Oh kita di lingkungan kerja kita, di organisasi yang lebih atas, atau tingkat dunia, tingkat nasional itu harus menerapkan perspektif ini. Nah, kita menganut paham Kaizen. Nah, silahkan itu semua diramu ya, perspektif A, B, C, D, E, F. Habis itu kita harus berbasis gender. Itu kan semua jadi KPI itu. Makin banyak mazhab saya bilang. Rezim, mazhab dari rezim bahkan saya bilang ya. Ide-ide elit global, nah kira-kira gitu, harus masuk ke dalam itu. Kalau semua untuk yang lebih baik silahkan aja ya, perspektif strategis itu, jadi bisa aja satu indikator itu menjawab banyak perspektif, itu pemetaan aja ya. Nah, otomatis kita harus paham ya maksudnya si prinsip atau yang kita dipakai ya, kan misalnya continuous improvement, nah kita harus paham dulu tuh apa tuh continuous improvement itu apa, indikatornya apa, baru kita masukkan ke sini. Jadi maksudnya ketika diakreditasi, apakah ini sudah, organisasi Anda sudah menerapkan continuous improvement? Sudah. Di mana KPI-nya begini, kami tarik begini, ya gitu. Udah masuk organisasi kita. Ya, jadi satu indikator, satu kegiatan, aktivitas itu bisa mendukung berbagai perspektif-perspektif ini. Jadi semuanya kena gitu. Karena nggak mungkin perspektif ini satu kegiatan, perspektif ini satu kegiatan. Enggak, langsung terintegrasi semua, seperti itu. Oke, pasti KPI ada rumusnya, ya. Kemudian ada target angkanya, baseline awal, frekuensi pemantauan, dan juga harus ada yang penting, siapa yang bertanggung jawab ya. Jadi kalau namanya muncul di sini, banyak kerja, semoga berujung pada pendapatan yang lebih tinggi. Oke, saya lanjutkan aja. Ini studi kasusnya, juga masih rapat ya di sini, pas nih 8.30. Rapatnya jam 8 sih, telat 30 menit aja. Oke, kita kesimpulan aja ya. Monitoring, evaluasi, dan KPI adalah pilar utama manajemen transformasi digital. Ya, jadi kita hanya bisa mengatur apa yang bisa kita ukur. Itu prinsipnya. Kalau mau mengatur, mau dikelola harus diukur. Gitu. Kadang-kadang memang kan saya ingin time management. Ya, kita nggak mengukur waktu kita. Saya ngapain berapa menit, ini nggak berapa menit, nggak kita ukur. Jadi sebenarnya konsep yang belum operasional. Nggak apa-apa, ada niat baik lah, kira-kira gitu ya. Saya juga begitu. Oh, saya harus bisa lebih time management. Sekarang menikmati aja waktu kerja dosen juga pasti selalu kerja. Nah, tapi beberapa orang mungkin kan ingin apa ya, lebih teratur lah, silahkan ya.
KPI membantu rumah sakit mengukur efektivitas dan keberlanjutan program AI. Jadi kita sebut dia, wah ini bagus, ini nggak bagus. Dasarnya apa? Angka-angka tadi, investment kita yang di awal tadi, uh, harga yang 6 miliar tadi, ini loh performanya. Terukur dari sisi SDM-nya, dari sisi ininya, OPEX kita tadi ya, dari sisi hardware-nya untuk CAPEX, segini loh ternyata, gimana? Lanjut atau enggak? Atau masih bisa nggak ditingkatkan? Gitu ya. Dengan monitoring dan evaluasi yang kuat, ya. Oh ya, monitoring evaluasi yang kuat ini juga selain mengambil keputusan, meningkatkan mutu layanan, dan menjaga akuntabilitas. Nah, akuntabilitas inilah yang melindungi kita di pengadilan. Ketika semuanya dicatat, ini hasil kerja kami, ini yang kami lakukan, hakim atau siapapun yang mengakses, silahkan. Semuanya diawali kan sudah niatan baik. Silahkan dilihat apakah AI kami ini, yang kami terapkan ini, melanggar due diligence. Kalau nggak salah istilahnya. Nah, sehingga ya kalau ada gugatan seperti itu ya memang kembali ya, yang ini kan tim hukum ya, ada data yang bisa kita tunjukkan ya, sehingga kalau nggak ada data kan kita jadi salah. Nah, kira-kira gitu. Mungkin bisa dilihat juga ya, setiap hari OpenAI itu menghadapi banyak tuntutan. Facebook Meta AI, banyak tuntutan. AI yang lain, mereka semua menghadapi tuntutan setiap hari karena penggunaan AI ini. Tapi mereka terus maju. Ya, mungkin ada aja yang rugi tapi terus maju ya. Kalau di Google itu banyak sekali AI karena memang masih baru, kemudian hasilnya juga belum maksimal di berbagai hal ya. Dan juga sampai udah menyebabkan korban jiwa di kasus Boeing ya. Jadi banyak sekali tantangan hukum. Tapi di satu sisi manfaatnya yang kita rasakan ya pakai ChatGPT. Jadi kita lihat belajar tentang CAPEX, OPEX di COROI sangat mudah ya. Kalau enggak saya harus buka berhalaman-halaman buku-buku ya atau contoh-contoh PPT. Kalau sampai 5 menit saya seamless ya untuk pelajaran kita hari ini. Saya pikir gitu aja ya. Terima kasih, semangat untuk tugasnya. Untuk tugas Mosi ini juga belum saya bikin tugas akhirnya ya. Jadi nanti saya coba bicarakan dengan Aryo ya, atau mungkin saya langsung tentukan aja proyek akhir tugasnya di sini. Jadi tetap semangat untuk Bapak Ibu ya. Saya akhiri Siap, Pak. ini, mungkin ada pertanyaan. Izin Pak, Ya, maaf sebelumnya UTS-nya baru akan kami kirim, nggih. ya, siap. Terus yang kedua Pak, yang menanggapi yang tadi yang Pak Rizwan mau ke mana tadi kan, kunjungan atau apa itu, sebaik kalau boleh memilih sih, sebaiknya tidak Pak. Yang pertama, kalau saya pribadi kan kadang ya hari Sabtu, kadang Minggu itu kalau nggak ada dinas luar ya bukan menolak sih, takutnya jadwal satu yang pertama tuh jadwalnya tidak sesuai seperti itu. ya, Dan itu juga siap. kemarin itu saya juga ada kegiatan di luar BIM atau apa, dan itu pun balik juga masih ada PR lagi gitu. Jadi PR saya double-double. Ya, Jadi begitu Bu. kalau bisa Semangat Bu. iya, memang untuk magister dan seterusnya ini nggak cocok kalau untuk orang yang kalau dibilang bekerja sih ya tidak apa-apa. Tapi kalau untuk yang seperti kita guru dan dosen itu sebenarnya tidak jauh beda ya Pak ya. Nggak cocok kayaknya. Betul. Iya, terima kasih Pak. Ya, ya. Baik, terima kasih ya, tetap semangat. Nanti kalau kita belajar itu kan kita sedang investasi pada diri sendiri. Jadi investasi terbesar selalu pada diri sendiri ya. Karena ilmu kan dibawa, kata orang dibawa mati ya. Kemana aja bisa dipakai. Nah, untuk menghasilkan yang namanya investasi kan penundaan kesenangan ya. Penundaan kesenangan saat ini untuk keuntungan lebih besar di masa mendatang. Itu definisi investasi. Ya semoga seperti itu. Amin. Amin. Ya, kelihatannya mulai stres itu ya. Saya bilang ini definisi stres. Stres itu adalah perubahan penurunan kenyamanan. Nah, kira-kira gitu. Stres itu simpelnya gitu, penurunan
posisi nyaman. Kalau kita sudah posisi nyamannya, kuliah hadir, tiba-tiba tugas, stresnya meningkat. Nah, kira-kira gitu. Kalau kita udah biasa sibuk, tiba-tiba nggak sibuk, stresnya meningkat. Karena perubahan posisi nyaman. Jadi simpelnya seperti itu, tapi konsep ya kalau prakteknya mungkin lebih susah ya. Tapi ibu dari psikologi ya, ibu dokter itu di kita menunjukkan gitu. Jadi kalau kita mulai stres, ini perubahan posisi nyaman. Mungkin kenyamanan saya ini saya turunkan sedikit lah. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ya, Pak sama-sama. Rizwan. Ya, mari saya izin live. Masih di Zoom, Rek. Oh, sebentar. Tapi kok di record ya? Pindah Bu. Oke. Ke link kuliah aja.